Guys, berikut ini adalah komentar dari Ustadz Suparman Abdul Karim atas peristiwa persekusi di Sukabumi, Jawa Barat beberapa hari lalu. Pada kesempatan kali ini saya hendak berpendapat. Yang pertama, sudah jelas bahwasanya ini terjadi miskomunikasi. Tentunya di tengah-tengah miskomunikasi patut diduga ada oknum-oknum yang kemudian memanas-manasi lantas kemudian memprovokasi. Benar bahwasanya tidak ada rumah ibadah yang dirusak, tapi rumah yang digunakan untuk kegiatan tersebut telah dirusak. Ada beberapa bagian rumah yang dirusak. Dan kemudian warga bersepakat secara sukarela memperbaiki kerusakan tersebut. Artinya sudah ada insiden pengerusakan, walaupun itu rumah. Kemudian yang berikutnya, terkonfirmasi rumah tersebut tidak memiliki izin sebagai rumah ibadah. Ya, namanya rumah ibadah ya seperti gereja, masjid, dan rumah ibadah yang lainnya. Cuman yang perlu kita garis bawahi bahwasanya kegiatan di sana bukan merupakan kegiatan ibadah umum, tapi kegiatan semacam retreat dalam istilah kaum Nasrani. Artinya semua agama ada kegiatan sedemikian rupa, tentunya dengan terminologi yang berbeda-beda. Ada yang mengistilahkannya meditasi, ada yang mengistilahkannya tahanus, ada yang mengistilahkannya itu suluk misalnya, ada juga yang mengatakannya dengan sebutan muhasabah misalnya, ada yang menyebutnya mabit, atau berbagai macam kegiatan lainnya. Tapi saya ingin sederhanakan, dalam tanda kutip mungkin kegiatan tersebut identik dengan kegiatan pengajian lah kalau di tengah-tengah masyarakat muslim. Nah, yang saya ingin tegaskan, kalau dalam tanda kutip umat Kristen di rumah tersebut mengadakan kegiatan pengajian, ngaji diri, melakukan perenungan terhadap nilai-nilai keagamaan, lo apa salahnya? Apa salahnya? Kan tidak ada yang salah di situ. Mestinya masyarakat di sekitar juga tidak perlu mempersoalkan kegiatan tersebut. Orang ngaji kok dalam tanda kutip. Ibarat kata nih, kalau ada orang Islam melakukan yasinan di rumah, kita tahlilan dan yasinan di rumah. Lo emang salah kita mengadakan kegiatan taklim di rumah? Apa salahnya kita mengadakan yasinan di rumah atau tahlilan di rumah? Lantas karena itu kegiatan kerohanian, kegiatan keagamaan, apa memang harus berizin rumah tersebut untuk dilakukan kegiatan keagamaan? Kan tidak juga kan? Oke, saya ingin mengajak kita berpikir jernih, berpikir bijaksana kepada semua umat Islam. Tanpa terkecuali, ketika rumah kita gunakan misalnya tempat majelis, entah sholawatan, entah zikiran, entah manakiban, entah kita tawajuhan di rumah, atau pengajian dan lain sebagainya, kegiatan ini kan tidak perlu berizin, dan rumah kita juga tidak mesti ngurus izin, namanya rumah. Persis dengan yang dilakukan oleh saudara kita umat Kristiani. Mereka sedang melakukan retreat, sedang meditasi, sedang ngaji lah kalau dalam bahasa kitanya. Lo kan gak salah, itu bagus. Kan bukan melakukan kegiatan-kegiatan yang melanggar norma-norma kemasyarakatan di sana, norma-norma keagamaan, dan juga tidak melanggar hukum. Ini yang mesti kita garis bawahi sebetulnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan berbagai macam persoalan rumah ibadah. Karena memang kita mengacu kepada SKB 2 Menteri misalnya. Entah apa juga sih mesti dipersulit ketika saudara kita dari agama yang non-Islam hendak mendirikan rumah ibadah. Ya nggak masalah. Kendatipun saya ingin sampaikan terkait dengan perizinan rumah ibadah ini, kalau bicara izin itu bukan bicara norma keagamaan, tapi kalau bicara izin itu bicara tentang peraturan perundang-undangan. Leading sektornya bukan di masyarakat sekitar sebetulnya. Leading sektornya ada pada pemerintah daerah yang mesti memberikan izin. Ini layak nggak diberikan izin mendirikan masjid di tempat ini, mendirikan gereja di sini, vihara misalnya, pura agung atau pura-pura yang lainnya. Ada nggak kelayakan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku? Jadi aturannya adalah undang-undang. Sangat tidak bijaksana kemudian ketika orang membangun sentimen
keagamaan atau anti terhadap agama tertentu, lantas kemudian tempat ibadah mereka atau rumah ibadah mereka kita tolak untuk dibangun dengan alasan karena dekat dengan kita. Ini saya pikir suatu sikap yang sangat tidak bijaksana. Dari komentar beliau, kita dapat mengetahui bahwa inilah contoh Ustadz teladan yang wajib untuk didengar, bahkan kalau bisa difasilitasi oleh negara agar ustadz-ustadz yang berwawasan luas dan toleran seperti ini bisa menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang rahmatan lil alamin begitu ya, supaya bangsa ini tidak terpecah belah oleh oknum-oknum yang agamanya dangkal, ilmu agamanya dangkal, tapi hanya bisa memprovokasi untuk memusuhi atau membenci umat agama lain. Harusnya kita bisa belajar ya dari pelangi yang meskipun punya warna berbeda, tapi mampu menghasilkan keindahan. Demikian pula kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya ada masyarakat yang berbeda-beda keagamanya tetapi hidup harmonis, pasti menghasilkan peradaban yang indah pula.